juga menekankan penyidikan kasus praktik pengoplosan beras premium dan medium ini merupakan komitmen mereka untuk melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pangan. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Presiden beberapa kali mengatakan kegeramannya kepada para pengusaha yang terlibat praktik pengoplosan beras. Prabowo menyebut tindakan pengusaha tidak terpuji itu sebagai sebuah perbuatan pidana dan serakah. Presiden memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas dan menindak tegas produsen pengoplos. Diganti beras yang disubsidi ini yang ditempel katanya beras premium, harganya tambah 5.000 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar. Serakah. Nggak ada. Dorongannya adalah saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu. Dan pemirsa, kita akan membahas beras oplosan yang membuat Presiden Prabowo Subianto marah hingga menyebut pelakunya sebagai serakah nomik. Sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Pak Arief Prasetyo Hadi, kemudian Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Pak Muhammad Mufti Mubarok, dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Pak Abdul Haris Alamsyari. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Arief, Pak Mufti, Pak Haris. Apa kabar, sehat? Selamat malam. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Tambah. Saya mau langsung ke Bappenas, Pak Arief. Pak Arief, sejauh ini seperti apa mungkin pemantauan Bappenas terkait dengan kasus beras oplosan ini? Terbaru kita lihat tadi ada Satgas Pangan Polri, 201 ton beras disita. Sejauh ini seperti apa perkembangannya? Pertama, terima kasih pada teman-teman semua. Di sini ada Pak Haris, beliau di Komisi 4, dan Pak Dr. Mufti. Mas Said, sebenarnya tadi siang ada rilis dari teman-teman Reskrim Polri, 201 ton beras dari 3 produsen besar, ini juga disita. Ya. Tapi dalam keterangan berikutnya, teman-teman dari kepolisian menyampaikan bahwa mengutamakan ultimum remedium. Jadi ini untuk menghindari beras-beras ini supaya tidak ditarik begitu ya. Tetapi disesuaikan dengan kualitas yang ada di dalam packaging. Jadi pelanggaran tetap pelanggaran apabila di kemasan itu disebutkan beras premium. Itu berarti spesifikasi produknya adalah kadar air 14% dan broken rice tidak lebih dari 15%. Ya. Kemudian kalau di situ disebutkan 5 kilo dalam packaging, di situ juga isinya harus 5 kilo. Dari 2 ini sebenarnya apapun barangnya, kali ini beras, kemarin minyak, mungkin nanti ada lagi gula di beberapa tempat, itu memang itu melanggar dan itu harus ditindak. Ya, tetapi khusus untuk kasus perberasan ini, teman-teman dari kepolisian menyampaikan agar tidak kekurangan barang di masyarakat, tetap harus disesuaikan harganya. Artinya harganya harus diturunkan. Bila broken rice-nya 20% atau 25% atau 30%, maka harganya harus disesuaikan dengan broken demikian. Mungkin sebagai informasi awal demikian, Mas Said. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Pak Haris, Komisi 4. Pak Haris, kalau pemantauan Komisi 4 sendiri seperti apa? Dan mungkin juga sudah ada koordinasi yang terus dibangun dengan pemerintah. Ya, terima kasih Mas Said. Jadi dalam beberapa kali rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan rapat dengar pendapat
dengan Badan Pangan Nasional, kami mendapatkan laporan pertama dari Pak Menteri bahwa ada kecurangan di perputaran beras, ya. Ada dua kalau yang disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama urusan timbangan, yang kedua kualitas. Walaupun nanti di Bappenas juga di Kementerian Pertanian selanjutnya ada tambahan satu lagi, yaitu kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran. Kalau yang pertama timbangan, pasti ya, saya kira itu sangat teknis sekali, dan mestinya ketika mesin untuk menimbang atau mesin untuk mengisi kemasan itu disetel dengan benar, diawasi dengan benar, berarti mestinya tidak boleh terjadi kurang dalam sisi timbangan. Ya, kalau saya sebagai orang Muslim kan nggak boleh mengurangi timbangan dalam berjual beli, berdagang itu. Saya kira itu kecurangan yang nggak cuman akan dipertanggungjawabkan di dunia, tapi sampai di akhirat kalau dalam agama saya. Kemudian yang kedua kualitas, tadi sampaikan oleh Pak Arief, ya, kualitas misalnya sesungguhnya dia beras medium atau bahkan medium 2 atau medium 3, tapi dilabeli premium. Nah, tentunya ini kan berkaitan dengan kualitas barang yang mestinya tidak masuk premium, tapi dilabeli premium sehingga harganya masuk harga premium. Nah, yang ketiga, akhirnya ketika laporan dari rapat dengar pendapat ada masuk juga bahwa ada sebagian beras SPHP tapi kemudian dioplos dengan beras tertentu sehingga menjadi beras premium. Nah, saya kira ini Pak Presiden sudah jelas sekali ya untuk menindak tegas, dan saya kira di Komisi 4 kita juga ingin sekali bahwa jangan sampai kemudian konsumen dirugikan. Kami di Komisi 4 mendukung sekali apa yang diambil langkah oleh pemerintah demi melindungi konsumen dan melindungi rakyat Indonesia dari membayar harga yang lebih dari barang yang mestinya dia tidak harus membayar segitu. Atau untuk agar rakyat mendapatkan timbangan yang benar. Jumlah yang dia beli sama dengan yang dia dapatkan. Saya kira itu. Oke. Pak Hari, saat rapat dengan Bappenas, kemudian Kementerian Pertanian juga, tindak lanjut apa yang didorong oleh Komisi 4 agar ini bisa dituntaskan? Ya, karena di Komisi 4 kita bermitra dengan Menteri Pertanian, tentunya kita berharap apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini kepolisian dan lain sebagainya, untuk menindaklanjuti masalah ini. Karena akan melakukan penyidikan atau menangkap pelakunya itu kan bukan kewenangan dari Menteri Pertanian. Demikian juga Bappenas itu untuk menjaga agar jangan sampai barang-barang yang berkualitas bukan premium tapi masuk dalam dijualnya dalam posisi premium. Oke, baik. Sekarang sama ke dari konsumen nasional begitu ya, Pak Mufti dari BKN. Pak Mufti, kalau pandangan Anda sendiri, pemerintah mengatakan kurang lebih sekitar 100 triliun rupiah begitu kerugian negara dalam 1 tahun. Bagaimana kemudian kerugian ini, apakah kerugian ini juga yang dialami langsung oleh konsumen kita, oleh masyarakat kita? Seperti apa Anda bisa jelaskan? Ya, jadi kerugian kita ada dua. Yang pertama material, artinya memang dari sisi transaksi ketika kita membeli barang ini, beras ini, tentu ada kerugian besar kan gitu, karena harapan kita membeli premium tetapi kenyataannya raskin kan gitu yang terjadi, artinya barang untuk rakyat miskin kan gitu. Tentu oplosan ini juga ada kerugian imaterial, artinya masyarakat atau konsumen kita dari sisi kesehatan ini cukup banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dari akibat mengkonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan spek atau tidak sesuai dengan standar kan gitu. Karena saya melihat kualitas barang yang ada di pasaran ini tentu sangat jauh dari harapan kita, karena beras oplosan ini banyak oplosannya daripada premiumnya kan gitu. Tentu ini catatan kita karena kami juga turun lapangan, dan bahwa kemudian harapan kita segera para pengusaha ini menarik barang dari peredaran. Kalau enggak tentu menimbulkan ketidakpastian pada pelaku usaha, dan tentu kepercayaan konsumen kepada produsen ini yang kita jaga gitu loh. Jangan sampai kemudian mereka
kemudian beralih ke yang lain produknya kan gitu, dan ini masih banyak pilihan-pilihan kan gitu, dan harapan kita juga pada saat ini pelaku usaha segeralah melakukan koreksi total kan gitu bersama pemerintah, karena memang ini juga ada kaitannya pemerintah bahwa harga-harga yang kemudian kemarin katanya oleh pelaku usaha ini karena regulasi, tentu jangan hanya memanfaatkan pada saat-saat seperti ini kemudian kita memanfaatkan situasi yang tidak kondusif kan gitu dengan cara yaitu tadi mengoplos, dan ini tentu secara kesehatan juga banyak sekali, dan harapan konsumen tentu mendapatkan hak yang sesuai dengan, dan kepada retail-retail juga jangan sampai kemudian menerima barang ini jangan sampai tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kan gitu. Ini tentu bisa melakukan class action, apalagi juga melakukan ketika ada ketidakcocokan membeli barang di toko segera retur kan gitu. Kalau enggak tentu masalah ini akan dianggap enteng oleh para pelaku usaha, dan ini akan menjadi, karena ini kan juga sebuah sesuatu yang sudah turun-temurun dari tahun ke tahun, tetapi bahwa hari ini karena ada Pak Kementan kemudian melakukan upaya-upaya di lapangan, baru kita tahu sebenarnya kan praktek ini kan sudah puluhan tahun terjadi, dan kerugian kami sangat besar itu catatan kita. Baik. Pak Mufti, tapi dari temuan teman-teman BKN di lapangan, seberapa marak sih praktik pengoplosan yang terjadi di lapangan yang Anda pantau sendiri? Saya kira ini masif, dan ini kan sudah diakui oleh pelaku usaha kan gitu. Artinya mereka sengaja kemudian dengan sengaja melakukan proses tindakan oplosan ini karena regulasi kan gitu. Artinya ini kalau sengaja tentu kata Pak Prabowo tadi sudah pidana kan gitu, apalagi ketika polisi semuanya bergerak dan kemudian semuanya tentu kita berharap ada mereka-mereka yang disanksi keras kan gitu. Artinya bila perlu ditutup perusahaannya, dan jangan sampai kita longgar terhadap ini, karena ini penting dan genting. Sekali lagi ini penting dan genting dalam konteks pangan kita, karena pangan kita lagi tumbuh, pertumbuhan ekonomi harapan kita juga dari sektor pangan ini kita berharap, tetapi ada masalah seperti ini tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian para pelaku usaha dan konsumen ragu-ragu terhadap barang-barang dalam negeri kan gitu. Artinya jangan sampai impor kemudian lebih banyak dari dalam negeri, dan ini tentu gayung bersambut dan mata rantainya cukup panjang, dan yang terpenting kerugian kami cukup besar, imaterial kami cukup besar, karena tentu masalah kesehatan yang rakyat tanggung dari konsumsi ini memang tidak langsung, tetapi penyakit-penyakit degeneratif juga timbul dan sebagainya. Banyak penelitian tentang itu, karena yaitu tadi zat kimia yang ada di beras-beras yang sudah dioplos dan kemudian jangka waktunya panjang, ini ada binatang-binatang dan tentu kandungan-kandungan kimianya yang tentu tidak bisa kita maafkan seperti itu. Oke. Baik, sekarang saya mau kembali ke Pak Arief dari Bappenas. Pak Arief, kerugian 100 triliun ini bagaimana sih sebenarnya hitung-hitungannya? Mungkin Bappenas punya hitungan tersendiri berkaitan dengan kerugian yang terjadi akibat praktik pengoplosan ini, Pak Arief. Terang angka 100 triliun, kemudian pelaporan itu dari Menteri Pertanian. Jadi Badan Pangan tentunya tidak mengeluarkan angka 100 triliun begitu ya. Tetapi kembali ke pokok masalah bahwa apabila dalam sebuah kemasan di situ ada label seperti yang Pak Mufti tadi sampaikan, kemudian Pak Haris sampaikan bahwa isi itu harus sesuai dengan label yang tertera. Jadi kita fokus di situ. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini kita semua belum ada laporan bahwa ada zat kimia yang berbahaya, kemudian yang membuat khawatir kita semua. Ya tetap kita semua menjaga jangan sampai itu terjadi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini apa yang disampaikan Pak Mufti belum ada. Jadi beras-beras yang ada di shelving atau di rak di modern market yang kemarin dicek kemudian di gudang ya, itu lebih ke kualitas atau mutu ya, mutu dari standar mutu gitu ya. Jadi bukan turun mutu tetapi standar mutu. Masalahnya ada di broken rice-nya ya. Satu lagi adalah masalah timbangan. Untuk khusus timbangan sebenarnya di Kementerian Perdagangan itu ada metrologi, dan memang aturannya sebenarnya jelas setiap tahun itu harus ditera. Jadi Pak Haris tadi sampaikan mengenai timbangan. Memang timbangan ini ya ada yang automation, ada juga yang manual, tapi semua itu harus ditera dan tidak boleh ada kurang timbangan. Jadi mohon bisa fokus di dua ini, karena kalau nanti masalahnya ke bahan kimia dan lain-lain, nanti nggak ada yang makan beras atau nasi lagi gitu. Tapi perlu dibuktikan bahwa ini lebih ke arah mutu, maksudnya standar mutu dari peraturan Badan nomor 3
nomor 2 tahun 2023 mengenai standar mutu beras. Mungkin demikian Mas Said. Oke. Pak Arief, kalau kita melihat rilis dari Satgas Pangan Polri begitu ya, dari 212 merek yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, ini tim penyidik katanya baru menemukan ada 52 PT ini sebagai produsen beras premium dan 15 PT-nya sebagai produsen beras medium. Dan hingga hari ini baru didapatkan 5 merek beras nih, beras premium yang tidak memenuhi standar mutu dari 3 produsen beras. Nah, menurut Anda apakah ini masih panjang proses penyidikan ini? Karena ada 200-an tadi yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian. Ya tentunya kita sangat menghormati proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian khususnya Satgas Pangan dan Reskrim ya. Karena Pak Presiden dalam beberapa kesempatan termasuk pada saat peresmian atau launching dari Kopdes Merah Putih, di situ juga dihadiri oleh seluruh kementerian lembaga, juga di situ ada Ibu Titi Soeharto, Pak Haris dari Komisi 4 ya, beliau sangat tegas ya bahwa apa-apa yang memang mengganggu masyarakat ya, terutama seperti kejahatan ekonomi, kemudian apalagi pengkhianatan terhadap bangsa, beliau sampaikan itu. Jadi sekali lagi kita punya presiden yang hari ini sangat tegas. Saat harga gabah kering panen di bawah 6.500, beliau marah sekali. Beliau membela petani. Hari ini saat spek produknya tidak sesuai dengan apa yang ditulis tertera dalam packaging, beliau juga sangat marah. Jadi ini harusnya ada self correction ya dari semua pihak ya, termasuk dari retailer, penggiling padi ya, yang tentunya ini akan nggak semua. Bukan hanya beras ya, maksud saya jadi semua produk ya harus sesuai dengan labelnya ya, demikian. Oke, baik Pak Arief, yang dikatakan oleh Satgas Pangan Polri juga kan dari 5 produk yang disita ini begitu ya, karena hasil labnya memang sudah keluar. Nah, bagaimana kemudian dengan beberapa produsen atau merek yang sedang dalam proses pemeriksaan di lab misalnya, apakah produk mereka di lapangan ditahan sementara peredarannya atau seperti apa untuk menghindari kerugian yang lebih besar? Pak Arief. Ya, tentunya seperti yang disampaikan dalam press release tadi, ya. Kalau dari press release ini mengutamakan ultimum remedium, ya. Jadi penegakan hukumnya itu sekarang bukan semua ditarik dari shelving, karena akan sangat bahaya. Ketersediaan kita, ya, kemudian apa-apa yang sudah didistribusikan, ya, itu sebaiknya di clearance, ya, dijual dengan harga yang sesuai. Jadi kalau broken rice-nya misalnya 20 atau 30%, nggak mungkin harganya 14.900. Jadi harus diturunkan. Saya lihat di beberapa supermarket beberapa hari terakhir sudah menurunkan Rp1.000, Mas Said. Jadi itu merupakan salah satu corrective action, sambil mereka juga harus memperbaiki timbangan kualitas dari barang-barang yang masih diproduksi di pabrik. Ya, tetapi tidak ada toleransi ya bagi yang mengurangi timbangan, tadi Pak Haris sudah sampaikan, dan juga tidak ada toleransi bagi kualitas atau mutu beras. Ya, demikian. Oke, tidak ada penarikan beras ataupun penahanan distribusi beras ini, tapi harganya harus diturunkan begitu ya, Pak Arief ya? Harus sesuai dengan mutu yang ada di dalam packaging itu, Mas Said. Pengawasannya seperti apa Pak Arief agar memastikan semua produk-produk yang mungkin juga masih dalam tahap proses penyelidikan ini bisa dijamin bahwa harganya harus turun? Seperti apa pelaksanaan di lapangan, Pak Arief? Ya, kita semua sudah cek ya, Satgas Pangan juga, kemudian Dirjen PKTN bersama timnya juga turun. Dinas-dinas yang urusan pangan hari ini juga saya lihat dari beberapa kabupaten kota semua juga turun mencek ya. Jadi akhirnya kita mengetahui bahwa banyak yang tidak sesuai begitu ya dengan packaging yang disampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi sekali lagi, kalau konsumen membeli niatannya beli beras premium, maka harus dapatnya beras premium. Beras premium sudah ada aturannya seperti sudah disampaikan, maksimum broken 15%, kadar air 14%, tidak boleh ada butir yang
benda asing, ya itu clear harus dikerjakan. Derajat SOSO 95%. Jadi syarat detail ini sebenarnya tertuang dalam PSAT, produk segar asal tumbuhan, dan ini juga menjadi tanggung jawab OKKPD, Dinas Urusan Pangan seluruh Indonesia. Demikian. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Haris. Pak Haris, di Komisi 4 sendiri apa ikut serta mengawasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief, tentang harga-harga beras ini harus diturunkan, kemudian meskipun yang masih dalam proses, dengan menjamin bahwa tidak ada beras yang ditarik. Bagaimana pengawasan dilakukan oleh Komisi 4, Pak Haris? Ya, terima kasih. Jadi kami di Komisi 4 ketika turun ke daerah, kita melakukan kunjungan kerja spesifik, itu kita melihat di pabrik berasnya, kemudian kita melihat di pasar, sampai di pasar kita melakukan ya semacam pengawasan secara langsung. Kadang kami di anggota Komisi 4 juga terjun langsung tanpa memberitahu pasar, lurah pasar kita nggak kasih tahu juga, tapi kita masuk dan ngecek harga-harga itu. Saya kira saya sepakat sekali dengan Pak Arief, Kepala Badan Pangan Nasional, bahwa yang perlu dilakukan adalah corrective action. Yang pertama mungkin begini, di pabrik langsung dibetulin timbangan maupun juga kategori beras. Premium ya berarti sesuai dengan spek premium, medium ya sesuai dengan spek medium. Artinya tidak ada kemudian penghentian, terus kemudian dibekukan atau bagaimana, jangan. Ini bahaya nanti kalau sampai dilakukan seperti itu. Jadi di pabriknya itu dibenahi secara langsung, diawasi secara langsung, mungkin ditempatkan pengawas yang standby 24 jam di sana, saya kira juga akan lebih bagus. Kemudian yang sudah kadung di pasaran, itu yang labelnya tidak sesuai dengan isinya, atau isinya tidak sesuai dengan labelnya, harus diawasi untuk disesuaikan. Disesuaikan berarti kalau medium ya mengikuti harga medium. Jadi saya tidak sepakat kalau kemudian berasnya ditarik semuanya, nanti di pasaran habis. Nggak baik. Sehingga perlu, mungkin saya nggak tahu nanti pemerintah bagaimana langkahnya. Intinya kalau memang dia kategori medium, ya harganya harus medium. Jadi saya tidak sepakat kalau kemudian beras ditarik, nanti di pasaran jadi kacau, nggak ada beras. Sementara saya setiap hari nggak makan nasi, saya masalah juga buat saya itu. Nah jadi dua hal yang perlu dilakukan. Satu, di pabriknya, itu di pabrik penggilingan padi itu dibetulin itu baik timbangan maupun kategori berasnya. Di pasar itu dipantau, diawasi agar yang sudah kadung dilabeli premium tapi ternyata isinya tidak premium, berarti harus disesuaikan. Apakah koreksi di stempel pakai beras medium atau harganya yang diturunkan. Saya kira ini langkah yang sangat bijak untuk menjaga stabilitas pasokan beras yang ada di pasar. Oke, Pak Mufti, kalau dari BKN bagaimana melihat metode penegakan hukum seperti ini? Saya kira memang secara hulu dari pelaku usaha memang kan sudah mengaku bahwa ini tentu menjadi hal yang baik lah kan gitu, dari semuanya kita akui bahwa pelaku usaha sudah mengakui bahwa melakukan dengan sengaja kan gitu. Dan yang kedua bahwa tadi saran dari Pak Arief dan tentu salam dari DPR, tentu kita juga hormati bahwa kita tidak boleh menarik barang, tetapi kan persoalannya kemudian kami tidak ada barang alternatif kan gitu. Ketika kita membeli barang yang sudah tahu bahwa kualitasnya ini di bawah, mestinya di sebelah ada sandaran kan gitu, ada barang ini loh yang sesuai dengan spek kan gitu. Artinya kenapa kemudian kita mengusulkan tadi, tentu alasannya kita jelas bahwa kami belum dapat sesuatu yang kita harapkan sesuai, dan harganya kan cukup mahal, ini bukan harga-harga yang standar kan gitu. Tentu itu harus menjadi pikiran-pikiran kita, karena lagi-lagi korban adalah konsumen kan gitu. Dan ini harus dimanai mungkin dari sisi kita, oke, seperti tadi bahwa tidak usah ditarik, diturunkan harganya, kita sepakat lah itu. Tetapi bahwa hak konsumen yang terakhir ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana kemudian dapat barang yang sesuai dan tidak standarnya di bawah, ini yang belum ada di sebelahnya. Misalnya disandingkan, ini loh yang sesuai, ini loh yang bermasalah kan gitu misalnya. Kalau nggak ada seperti itu, tentu kami tidak ada pilihan, dan ini kan undang-undang kami mengatakan harus ada pilihan kan gitu. Produk ini harus ada pilihan, dan kami harus sesuai dengan transaksi yang kita perjanjikan, harga juga sesuai dengan yang kita beli. Apabila tidak sesuai dengan yang kita harapkan dari sisi timbangan dan dari sisi kualitas, ya tentu pelanggaran kan gitu. Dan ini harapan kita pengen win-win lah, dengan koreksi total semua dari pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen tentu yang terakhir. Karena kalau
konsumen kemudian tidak ada kepercayaan, ya tentu barang-barang ini nggak laku kan gitu. Dan ini kita jaga bersama tentu dalam konteks tadi saya setuju Pak Arief, setuju dari DPR, tentu Pak Haris dan sebagainya, tetapi tolonglah kami ini juga diingat bahwa rakyat, konsumen ini juga bagian yang terpenting, jangan hanya sekedar keuntungan pelaku usaha, pemerintah dengan ketahanan pangan dan alasan-alasan yang seperti itu, tetapi kami gimana nasibnya, itu yang menjadi catatan penting kami itu, barangkali pembelaan kita seperti itu. Pak Mufti, bisa jadi modus pengoplosan seperti ini apakah terjadi juga selain beras, misalnya produk pangan kita yang lain? Kalau dari pantauan BKN seperti apa? Saya kira kita sudah menyaksikan bahwa minyak kita kemarin masalah, kemudian juga beberapa barang-barang subsidi juga masalah, ada hal-hal yang sangat banyak sekali kan gitu. Jadi ini kan berulang-ulang aja kan gitu, barang-barang yang konsumen kadang-kadang dianggap tidak peka, tidak cerdas untuk membeli, maka sebenarnya seperti kemarin Pertamina juga seperti itu, dibuktikan di lapangan, ditimbang langsung, kemudian kalau tidak sesuai ya kita kembalikan. Itu artinya kan harus diretur oleh pelaku usaha atau oleh agen kan gitu. Kalau tidak dilakukan itu, bagaimana kami percaya kemudian ini 5 kilo, bagaimana kami percaya ini kalau memang tidak menurut catatan Pak Arief tadi brokernya sekian-sekian, kami kan nggak punya alat itu kan gitu. Alat itu mestinya disediakan oleh pihak agensi atau pihak retail kan gitu, karena hari ini kalau tidak seperti itu maka kecurigaan itu masih terus, dan praduga-praduga ini yang sesungguhnya kita harapkan selesai kan gitu dengan beberapa tindakan dari kepolisian, dari aparat, dan kita semua sepakat bahwa masalah ini harus selesai dan diaudit total lah dari semuanya, dan kita sadar bahwa sangat kami dirugikan kan, itu yang paling penting. Baik, sekarang sama ke Pak Arief, Bapak Nas. Pak Arief, selain penegakan hukum, upaya-upaya perbaikan tata kelola pangan kita dari sisi regulasi ataupun kebijakan, apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah? Ya, khusus untuk produk segar asal tumbuhan ya, PSAT itu memang sudah ada regulasinya. Jadi kita itu lebih mudah men-trace ya, kemudian mencek barang-barang yang sudah dalam packaging. Kalau barang-barang yang di loose atau bulk ya memang agak sulit. Tapi sebenarnya dengan kita memberikan packaging, di situ kita tahu barang itu dikemasnya kapan, isinya apa saja, beratnya berapa, jenisnya bagaimana. Ya kalau mereka ada blending, karena untuk mendapatkan preferensi rasa tertentu pasti ada blending. Ya tolong nanti diksi mengenai blending dengan oplos. Oplos tuh dua hal yang agak sedikit berbeda dan mengganggu kita semua. Jadi Pak Haris, kalau bahasanya Pak Haris, kalau oplos itu biasanya negatif gitu ya. Kalau misalnya minyak goreng harga 15.000 dengan yang harganya 8.000, kemudian di mix harganya dibuat 15.000, itu oplos gitu ya. Tapi kalau pencampuran beras-beras tertentu untuk mendapatkan preferensi tertentu, misalnya rasa atau aromatic rice atau misalnya broken untuk premium atau medium, itu blending atau mencampur itu memang bagian dari bisnis perberasan sendiri, Mas Said, dan ini perlu diinformasikan kepada publik ya. Tetapi kalau dia di bawah standar mutu ya itu tidak boleh ya, sekali lagi standar mutu dan mengurangi timbangan. Pengawasan dari dinas yang urusan pangan se-Indonesia juga dilakukan. Sampai hari ini kita memang merekomendasikan ya untuk di-pack ya. Tadi kalau nah ini bukan di pack, ini artinya kalau di gambar ini loose ya, ini malah lebih sulit untuk mengawasinya. Tetapi begitu sudah dalam packaging kita tahu di pack tanggal berapa, oleh siapa, harganya berapa, tuh kita lebih dapat lebih mudah untuk trace. Karena salah satu keamanan pangan syaratnya adalah traceable. Jadi barang itu bisa di trace ya, kapan di packnya, kapan diproduksinya. Saya rasa untuk perusahaan-perusahaan yang middle up itu sudah bisa melakukan hal ini. Demikian Mas Said. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Komisi 4 dari Pak Haris. Pak Haris, kalau Anda melihat sendiri, mungkin ini juga terjadi pembahasan di Komisi 4 begitu ya. Praktik pengoplosannya terjadi apakah karena memang pure produsennya serakah, atau bahasa Presiden Prabowo serakanomics begitu ya, atau memang ada kondisi di mana tata kelola pangan kita misalnya tidak menguntungkan para produsen sehingga harus melakukan pengoplosan? Paris. Ya, saya kira apapun alasannya tidak dibenarkan untuk melakukan pengoplosan, mengurangi timbangan, menurunkan spek dan seterusnya. Tidak boleh. Jadi kalau itu urusannya dengan timbangan sudah pastilah. Alasan timbangan rusak kan mestinya harus diperbaiki, timbangan nggak pas berarti harus distandarkan.
Saya kira sederhana sekali kalau urusan timbangan. Tapi kalau sengaja memang tidak memperbaiki timbangan atau sengaja mengurangi timbangan, ini lain halnya, lain soal. Ini berarti memang ada kesengajaan. Yang kedua, kalau speknya mestinya hanya medium, tapi dilabeli premium, ini masalah juga. Jadi kan problemnya ada di situ. Nah, sehingga tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, yang saya maksudkan adalah ketika itu memang kondisinya medium, ya harus ditentukan menjadi beras medium dengan harga medium. Jangan dibiarkan menjadi harga premium itu. Nah, siapa yang melakukan? Ya tentunya para penyelenggara negara, dalam hal ini mungkin Bappenas atau mungkin juga Kementerian Perdagangan mestinya, karena ini ada dalam ranah Kementerian Perdagangan. Nah, apa yang terjadi ini semuanya saya kira memang harus diatasi dari hulunya. Sehingga segera bisa teratasi, tidak ada kurang timbangan. Saya setuju dengan Pak Arief tadi bahwa justru yang pakai packaging ini, yang di pack ini malah mudah untuk ditelusuri dari mana sumbernya. Nah, yang agak sulit mungkin yang tidak di pack dan kemudian sehingga sulit untuk di tracing dari mana sumbernya. Terus kemudian berkaitan dengan maaf, mungkin saya ingin menggarisbawahi kenapa saya mengusulkan jangan ditarik, tapi dilabeli diganti label harusnya. Kalau itu premium dan ternyata isinya adalah medium, ya harus diganti labelnya menjadi medium, berarti dengan harga medium gitu. Sehingga ada fairness ya, ada keterbukaan, ada keadilan bagi mereka yang membeli. Ini memang medium, berarti tingkat brokernya sekian, tingkat derajat sosoknya sekian, kadar airnya sekian, berarti masuk ke medium misalnya, medium 1, 2 dan seterusnya. Saya kira itu yang saya maksudkan tadi, bahwa konsumen tentunya tidak akan dirugikan dengan kalau sudah sesuai standarnya. Kalau beras medium, dia membayar medium, ya sudah pas. Ya. Tapi jangan sampai dia membayar premium, tapi dapatnya medium. Itu yang saya maksud dengan beras itu jangan ditarik, tapi labelnya diganti, harganya diganti. Oleh siapa? Ya tentunya oleh pengawasan dari pemerintah atau mungkin dari aparat pemerintah. Demikian, Mas. Oke, Pak Haris, artinya Anda mengatakan bahwa regulasi pengawasan kita memang sudah bagus, cuma di tingkat produsennya yang masih saja nakal atau serakala katakanlah. Bayangkan, untuk menjadi beras premium itu derajat sosoknya harus 100%, kadar airnya maksimal 14%, beras kepalanya itu 95%, patahnya maksimal 5%. Ini saya kira ini akan sudah jelas sekali. Lah alatnya ada nggak? Ada alatnya. Nah, cuman ada di mana nanti untuk ngetesnya, saya kira mungkin pedagang-pedagang besar harus juga memiliki alat ini, saya kira. Atau mungkin saya nggak tahu lah, di setiap pasar harus disediakan alat ini untuk ngecek apakah yang keluar dari pabrik, walaupun di pabrik juga sudah pasti dicek harusnya. Kemudian setelah sampai di pasar satu alat, saya kira memungkinkan sekali. Kan tidak harus setiap karung dicek, kan nggak harus, saya kira. Satu merek saya kira per periode, apakah seminggu sekali dicek atau 3 hari sekali kan bisa. Nah, mungkin perlu diadakan alat untuk mengecek itu. Saya sepakat dengan Pak Mufti, agar konsumen bisa dilindungi ya harus ada pengecekan. Pengecekannya ada di mana? Ada di pasar, saya kira. Demikian. Oke, baik. Saya mau dari BKN Pak Mufti. Pak Mufti, kalau dari BKN sendiri, dari pemantauan di lapangan, kemudian laporan-laporan konsumen yang masuk, kalau bisa kita beri gambaran, sudah berapa lama ini terjadi pengoplosan ini? Ya, saya kira memang sudah cukup lama ini kan, karena memang baru kali ini seperti kita ini melihat kebakaran kan gitu, artinya baru sekarang ini memang ada kebakaran, tetapi proses bahwa kasus ini sebenarnya cukup lama dan kita baru tahu bahwa ini kemudian ada beras oplosan dan ini praktek ini sebenarnya cukup lama kan gitu, artinya nah yang lama ini gimana? Tadi saya setuju dengan Pak Haris, dengan Pak Arief bahwa ada upaya-upaya kita untuk melakukan kepercayaan kita terhadap konsumen, tetapi yang lama-lama ini yang sudah tahunan yang lalu-lalu ini bagaimana kan gitu kan, juga tidak bisa kemudian kita lepas tanggung jawab dari persoalan itu, karena kan sudah dikonsumsi, sudah dibeli, dan sebagian masyarakat juga akan mengecek di rumah, oh ternyata ada kutunya, oh ternyata pecahan, ternyata oh ini kok sudah ada bulu-bulu dan sebagainya, itu kan yang kasat mata kan gitu, dan warnanya kan beda kan. Ini tentu
menjadi catatan kita bahwa yang lalu-lalu ini bagaimana nasibnya. Jadi ini yang pertanyaan kita kan gitu. Kalau masyarakat merasa dirugikan, ya bisa melakukan pengaduan kan gitu. Ini tentu harapan kita. Sekali lagi kenapa kita agak sedikit strike karena ini makanan kan gitu, dan ini makanan yang memang menjadi kebutuhan wajib, dan kami setuju Pak Aris tadi, Pak Ari, bahwa upaya-upaya bersama dengan audit total dari semuanya, mudah-mudahan nggak terjadi lagi tahun ini, tahun depan, itu sangat kita harapkan. Tetapi yang kejadian yang sudah puluhan-puluhan tahun ini yang sesungguhnya juga belum jelas nasib kita ini gimana kan itu. Oke. Baik Pak Mufti, kalau Anda melihat sendiri praktik pengoplosan ini, apa yang salah begitu? Apakah memang ada celah di pengawasan kita sehingga kemudian praktik pengoplosan ini mudah dilakukan oleh para produsen, atau seperti apa kalau pantauan teman-teman BPKN sendiri? Ya, jadi ada 3 pilar. Yang pertama tentu pemerintah kita mungkin dianggap biasa kan gitu, pengawasannya nggak melekat kan gitu. Jadi ketika para pengusaha melakukan kecerobohan atau kecurangan dengan sengaja ini tentu dibiarkan kan gitu. Tadi kan masih toleransi, tetapi kan ini tidak boleh kan gitu. Yang kedua bahwa pelaku usaha sendiri tentu dengan sengaja itu kan sudah bahaya kan gitu. Ini kan sudah pelanggaran gitu kan, pencurian kan gitu dari sisi apapun namanya kan gitu. Dan yang ketiga konsumen, karena ini sifatnya beras dan sebagainya dianggap biasa, tetapi ketika menemukan seperti ini, jadi 3 pilar ini tentu kita berharap sinergi, dan tentu sinergitas supaya konsumen juga cerdas ketika membeli barang. Kalau ada temuan-temuan segera dikembalikan, dan jangan sampai kemudian bertahun-tahun kita nggak mengerti kan gitu, karena penjelasan Pak Ari, Pak Haris tadi jelas bahwa ada standar-standar kan gitu, dan tentu dari kasat mata ini juga bisa kita lakukan, warnanya, kemudian aromanya dan sebagainya, cukup banyak lah catatan-catatan itu kan gitu. Dan kalau 3-tiganya ini tentu kita bersama-sama, insya Allah persoalan ini selesai kan gitu, tidak terlalu lama, nggak harus dengan proses bertele-tele kan gitu. Oke, baik. Saya mau terakhir ke Pak Arief, mungkin dari Bappenas, Anda mungkin akan memberikan closing statement Anda dan memberikan jaminan juga terhadap teman-teman konsumen agar penegakan hukum dan perbaikan mungkin tata kelola pangan kita agar ini tidak terjadi lagi. Seperti apa Pak Arief? Ya, dalam beberapa hari terakhir, Mas Said, saya tentunya kan juga bersama Komisi 4 menjelaskan beberapa hal, kemudian kepada seluruh pihak, termasuk pasar induk beras Cipinang, ya, kemudian pelaku-pelaku usaha, kemudian seluruh produsen ya se-Indonesia, kita ingatkan kembali ya bahwa harus sesuai dengan mutu yang ada dalam packaging tersebut. Jadi tidak boleh keluar dari situ. Kemudian berikutnya lagi tidak boleh mengurangi timbangan. Ya, kemudian kami juga berkoordinasi dengan Satgas Pangan, kami juga cek beberapa pabrik beras termasuk timbangannya. Bahkan beberapa itu timbangan itu kalau dia 5 kilo 5,05, 5,09 gitu ya. Mereka biasanya kasih spare lebih. Kemudian khusus untuk beras patahan, tadi Pak Haris juga menyebutkan, Pak Mufti, ya khusus patahan kalau itu maksimumnya 15, ya mereka harus kerja 12, 13 gitu. In case dalam pengiriman beras itu lebih banyak patahnya, itu bisa dalam batas toleransi. Kemudian weighing scale itu juga harus benar-benar ditera ya sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada alasan bagi pelaku usaha, karena mereka harusnya semua punya checklist ya. Perusahaan-perusahaan besar ya, karena saya juga pernah menjadi CEO di beberapa perusahaan, semua pasti punya checklist dan semua punya jadwal untuk tera dan lain-lain. Jadi apa yang disampaikan Pak Haris tadi betul. Dan khususnya sekarang kepada para retail, hari ini saya juga berkomunikasi dengan Ketua Retail Indonesia ya, pengusaha retail. Saya sampaikan harganya harus diturunkan sesuai dengan mutu yang tadi disampaikan oleh Pak Haris. Jadi tadi apa yang dirugikan, dikhawatirkan kerugian oleh Pak Mufti, kita paham betul karena ini harus diturunkan harganya sesuai dengan isi dalam packaging. Terima kasih Mas Said. Oke, baik. Saya mau terakhir juga ke Pak Haris dari Komisi 4. Pak Haris, penekanan seperti apa yang Anda sampaikan dari Komisi 4? Singkat saja. Oke, penekanannya adalah bahwa masyarakat harus mendapatkan seperti yang dia beli, harga yang dia beli, baik jumlah maupun kualitas ya. Baik jumlah maupun kualitas, jangan sampai masyarakat dirugikan sedikit pun. Itu yang perlu saya tekankan. Oke. Pak Mufti, singkat saja terakhir. Harapan Anda?
Ya karena ini penting dan genting, tentu kita semua berupaya tadi semuanya dari Pak Arief, dari Pak Haris dan semuanya kita sepakat bahwa ini harus selesai dan kemudian masyarakat kembali percaya kepada produk ini dengan cara-cara yang tentu pemerintah harus hadir kan gitu. Intinya pemerintah harus hadir dan pelaku harus tanggung jawab, itu yang menjadi kata kunci kita sehingga konsumen percaya lagi dan kita bisa selesai urusan ini. Baik, pemerintah harus hadir begitu ya, dan pelaku usaha harus segera sadar jika memang ini mereka cukup serakah begitu ya melakukan pengoplosan beras ini. Terima kasih Bapak, Pak Arief, Pak Mufti, Pak Haris sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat malam, salam sehat Bapak-bapak.